Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ardotimaru dengan NIM 221081048. Yang terhormat Ibu Filza selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi diagnostik. Di sini saya dan kelompok saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang alat tes psikologis. Yang pertama ada tes intelijensi, tes proyektif, dan tes inventoring. Yang nantinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang terdiri dari Vivi Nurrohma, Niputu, dan Dinda Lestari, serta Fatimah Zahra. Saya Vivi Nurrohma dengan NIM 2210801062 akan menjelaskan tes psikologi tentang tes proyektif. Jadi, tes proyektif adalah tes psikologi yang mengkategorikan kepribadian individu berdasarkan stimulasi ambigu. Stimulus ini bisa berupa kata, kalimat, gambar, foto, bercak tinta yang ambigu atau tidak terstruktur. Tes proyektif menggunakan teori psikodinamika sebagai dasarnya karena tes proyektif digunakan untuk mengetahui konflik yang mendalam, contohnya ego, superego, dan juga emosi yang mendalam. Perkembangan tes proyektif dimulai dengan terbitnya buku Sigmund Freud berjudul Interpretation of Dream tahun 1900. Di sana berkembang aliran psikologi yang tidak terpaku pada reaksi fisik sebagai pendekatan. Tes kepribadian pertama yang menggunakan teknik proyektif dan standarisasi adalah tes yang dikembangkan oleh Hermann Rorschach. Monografi Rorschach yang berjudul Psikodiagnostik tahun 1921 menjelaskan tentang hasil eksperimennya dengan bercak tinta. Rorschach bereksperimen dengan reaksi dan jawaban dari pasien asilum terhadap serangkaian kartu dengan bercak tinta yang nyaris simetris di atasnya. Dalam monografi itu juga dilampirkan 10 kartu yang sudah diseleksi dari ribuan kartu yang lain. 10 kartu itu yang menurutnya paling representatif dan dapat dijawab dengan mudah oleh semua orang. 10 kartu itulah yang akan menjadi tes Rorschach yang dipakai hingga sekarang. Ada beberapa jenis tes proyektif yang masih digunakan hingga saat ini. Ada tes menggambar, tes menyusun dan konstruksi, tes lakon atau drama, tes verbal, tes bercak tinta, dan juga tes pilihan. Saya Niputu Kalika Devi Sindia Paramita dengan NIM 2210801095 akan menjelaskan alat tes inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, interested, sikap, attitude, dan nilai value. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun, perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Di sini saya akan mendeskripsikan macam-macam tes inventory. 1. MMPI, Minnesota Personality Inventory. CPI, California Psychology Inventory. PIC, Personality Inventory for Children. MCMI, Million Clinical Multilaxial Inventory. 16PF Personality Factor Questionnaire. EEPS, Edward Personal Preference Schedule. PRV, Personality Research from Jackson Personality Inventory. 2. Tes inventory minat. SCII, Strong Cable Interest Inventory. JVIS, Jackson Vocational Interest Survey. KPRV, Kuder. CAI, Career Assessment Inventory. RM, The Rothwell Mirror Interest Blank. 3. Tes inventory nilai. Study of Value. WFI, Work Value Inventory. Saya Dinda Lestari dengan NIM 2210801091 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Ada beberapa ahli yang menyatakan pendapat mengenai pengertian intelijensi ini. Di antaranya adalah David Weisler. Intelijensi adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Ada dari Albert Bain. Intelijensi adalah kemampuan untuk menentukan dan mempertahankan suatu tujuan. Yang ketiga ada Edward Thorndike. Intelijensi adalah kemampuan individu untuk merespon pada berbagai stimulasi yang diterima atau didapatkan.
Dari beberapa pernyataan para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk berpikir dan bertindak, merespon tindakan dan menetapkan serta mempertahankan tujuan yang ingin dicapainya. Kali ini kita akan membahas tes intelijensi yang paling populer dan juga yang paling sering digunakan. Yang pertama, Intelligence Structure Test (IST), Culture Fire Intelligence Test (CFIT), Standard Progress Metric (SPM), Wechsler's Adult Intelligence Scale (WISE), Test Bind Intelligence Collective Indonesia atau yang disingkat dengan PICI, Wonderlies Personal Test (WPT), and yang terakhir tes intelijensi online. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya Fatima Azhara, NIM 2210801065. Secara umum, tes inventory kepribadian memiliki beberapa kelemahan seperti 1. Itemnya ambigu dan pemerintah tidak jelas. 2. Subjek ingin menunjukkan kesan-kesan tertentu kepada penguji. 3. Kesukarelaan semantik penafsiran yang berbeda. 4. Kesukarelaan semantik penafsiran yang berbeda. 5. Sikap subjek yang tak komprehensif atau definitif. 6. Faking atau tidak jujur. 7. Untuk mengurangi kelemahan-kelemahan ini, tester perlu memahami tes yang hendak digunakan dengan baik sehingga menyajikan tes dengan baik. Selanjutnya, tes Intel. Secara sederhana, tes Intel ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi seseorang. Tes ini sering digunakan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Secara umum, tes inteligensi ini dapat digunakan untuk mengatasi kemampuan dasar seseorang. Tes Intel secara sederhana, tes inteligensi ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat integrasi seseorang. Tes ini sering digunakan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Secara umum, tes inteligensi ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan dasar seseorang, termasuk sebagaimana orang tersebut menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapinya. Jenis tes interaksi ini sendiri ada banyak sekali, tergantung mode penemu dan juga hasil yang diinginkan dinilai.